Halo, nama aku Delima Boru Sirait, umur 21, aku week 1. Gue Nixon Simanjuntak, umur gue 21, week 15. Christopher Siombing, 23 tahun, week 5. Saya Sevin. Efrat Paling Goman Situmorang, umur 29 tahun, dari week 1. Fatih Christopher Silindaon, 20 tahun, dari week 2. Megalita Saulina, Boru Silalahi, umur 20, week 12. Juwita Boru Sialoho, umur gue 23 tahun dan gue week 15. Praska Ulurewardina Boru Semurat, umur aku 25 tahun, dari week 13. Cindy Boru Silaban, saya umur 23 tahun, saya dari week 17. Yohanes, you can call me John, dari week 2, Jantu, umurnya masih 25. Adat Batak itu suku Batak. Iya, itu. Adat yang yoi sih menurut gue, yang masih bertahan sampai sekarang, masih terus berjalan sampai sekarang. Spesifiknya sih nggak tahu, cuma dari Sumatera Utara. Adat Batak itu, Min, gimana ya? Adat Batak itu ribet. Adat Batak merupakan suku dari Sumatera yang memiliki tradisi yang sangat kental di dalam adat istiadatnya dan kehidupan sehari-harinya. Jadi adat Batak itu adalah merupakan suatu pedoman hidup ya, secara naturalis yang mengajarkan kepada seorang kelompok tertentu atau suku bagaimana seseorang harus bertindak. Itu yang penting ya. Karena apa? Adat Batak itu adalah mengatur keseluruhan atau mengatur kehidupan serta relasi antara sesama agar memiliki suatu ketertiban dan keteraturan menuju ketentraman bersama. Itu adat Batak ya. Jadi salah satu suku Batak yang mempertahankan kebudayaannya, yang memegang teguh tradisi adat Batak. Itu yang harus kita pahami lebih penting ya. Dan sebagai budaya yang dilaksanakan dalam kehidupan sosial, bersosial orang Batak. Dan aktivitas sehari-hari kita di dalam suatu adat-adat. Toba, Simalungun, Karo, sama lupa aku satu lagi. Siantar sama ini dong, Pulau Samose. Batak Mandailing, Batak Karo, Batak apa lagi tuh? Toba, aku lupa. Pokoknya ada 6 kalau nggak salah. Yang pertama Batak banget, yang kedua bukan ya. Jadi Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, sama Simalungun. Kayaknya bener. Banyak yang memang orang Batak mengatakan tidak tahu gitu ya. Jadi dia orang Batak tapi orang Batak apa gitu. Jadi kita supaya tahu ya bahwa kita itu orang Batak itu ada di 5 ya. Pertama, saya bukan mengatakan yang pertama itu yang lebih di atas ya. Nah, pertama saya jelaskan di sini yang pertama Batak Toba. Ya. Batak Toba ini adalah merupakan anggota suku Batak ya yang meliputi ada daerahnya. Kalau Batak Toba yang disebut yang meliputi Toba Samosir, ya, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, dan sebagian Kabupaten Dairi. Itu orang Batak Toba ada sebelah Dairi ada ya. Kemudian juga di Kabupaten Tapanuli Tengah, daerah Sibolga. Nah, itu juga orang disebut Batak Toba. Nah, baru yang kedua Batak Simalungun yang menetap di Kabupaten Simalungun. Ya, ada kan Simalungun. Baru yang ketiga ya disebut Batak Karo. Ini Batak Karo ini luas daerahnya. Yaitu mulai dari Kabupaten Karo ya, Kabupaten Aceh Tenggara, ya, Kabupaten Langkat disebut itu Langkat Hulu, dan sebagian di daerah Dairi juga ada ya. Sebagian Kabupaten Simalungun juga ada, perbatasan antara Simalungun dengan Karo, dan sebagian juga daerah Deli Serdang ya, dan di Kota Medan.
Baru yang keempat disebut adalah Batak Mandailing. Batak Mandailing disebut daerahnya daerah Angkola. Berada di Kabupaten Mandailing Natal, disebut di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, ya, Lawas Utara atau Labuhan Batu dan sekelilingnya. Baru kelima adalah yang disebut suku Batak Pakpak, disebut Dairi, itu namanya, ya. Jadi ini juga Kabupaten Humbang Hasundutan juga ada, ya. Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat. Nah, di sana. Jadi ada 5 Batak, ya. Karo, Simalungun, Kola, yaitu Batak Karo, Batak Mandailing, dan Batak Pakpak. Nggak gimana-gimana sih. Ya, tapi banyak aturannya sih, lebih ke banyak aturannya. Biasa aja sih, cuman kadang bangga aja sama sekitar-sekitar orang yang lain. Karena mereka kadang-kadang tuh suka lari logat kita sebagai orang Batak. Pokoknya sering ditiru aja, jadi kayak bangga aja gitu. Rasanya wow. Oh, kalau gue sih kalau nongkrong sih biasanya harus ada gitar. Kalau mama-mama biasanya rewel. Gue kurang paham sih. Ngomongnya keras. Bahasanya, logatnya. Nih, kayak gue rahangnya kotak, ngomongnya biasanya kenceng. Jadi ciri orang Batak itu bukan jangan dilihat dari rewelnya, yang mana juga, wah kerasnya, bukan, gitu ya. Jadi pertama yang kita lihat dari ciri orang Batak itu memiliki pertuturan. Pertuturan itu namanya kekerabatan. Itu ciri satu orang Batak, jarang dimiliki oleh orang-orang lain. Kekerabatan, kekeluargaan, dan dituliskan di dalam satu tarombo yang jelas. Baru ciri-ciri yang berikutnya bahwa orang Batak itu tidak pernah tegaan gitu, suka menolong. Kalau dia melihat temannya sedang bersusah, ada suatu refleks dari suatu pola pikir, bagaimana saya harus menolong dia. Baru berikutnya lagi, orang Batak itu berani tampil gitu. Tidak pernah ketakutan menghadapi suatu masalah. Waduh, itu terlalu panjang buat saya. Belum ngerti bahasa Bataknya. Au maka holongi ho. Saya nggak hasian. Nggak tahu, gue nggak tahu. Au apa ya? Susah kalau ngomong. Ai holongian dorohak tuho itu. Kalau kian rohaku tuho hasian. Nah ini kita orang Batak harus tahu. Jadi apa itu holong, ya? Holong itu adalah sayang, ya. Jadi apa kalau disebut aku cinta banget sama kamu sayang, masa kita tahu? Harus tahu lah. Kita sebagai orang Batak harus tahu. Nanti bagaimana kalau kalian bisa berkenalan dengan seorang atau pria dengan wanita, mengucapkan dengan bahasa Batak, harus gitu. Jadi harus memang tahu, ya. Jadi kalau kia doro aku tuh hasian, itu suatu ucapan yang lembut yang langsung menusuk hati gitu ya. Jadi sehingga membuka suara hati dari seorang lawan jenis kita. Kalau kia doro aku tuh hasian, gitu. Pariban biasanya bisa dijodohin tuh. Anaknya tulang. Kalau dari laki-laki biasanya satu marga sama mama. Anaknya bau. Anak cowoknya bau. Pariban, anaknya Namboru. Adik perempuannya bokap. Jadi anaknya laki-laki itu bisa paribannya gua itu bisa nikah sama gua. Tapi kalau kandung kayaknya tidak mungkin. Kalau perempuan satu marga bapak kalau misalnya. Dia yang laki-laki, mamanya borunya sama kayak aku, boru silaban. Itulah pariban. Pariban tuh sepupu tapi bisa dinikahin gitu. Jadi begini,
Pariban itu jadi kalau beda ya, pariban dari pihak laki, si lelaki sama dari perempuan itu beda. Kalau dia laki-laki ya, kalau paribannya itu siapa tulangnya? Ya, jadi tulang itu adalah itonya mama kita. Anaknya itonya mama kita bagi laki-laki ya, yang paribannya adalah itonya mama kita memiliki anak perempuan. Tetapi perempuan tidak ya, sebaliknya. Kalau perempuan paribannya ya, itu adalah bahwa anak amang borunya. Suaminya Namburu. Tulang ya, Mat, tulang. Suaminya nan tulang. Suaminya adik perempuan dari papa. Tulang itu saudara laki-lakinya dari keluarga mama. Suaminya bau sama suaminya nantulang. Ya kan? Amang boru buat nggak tahu. Kalau tulang ya, satu lagi tadi ya. Tulang abangnya mama. Tulang itu untuk saudara mamaku laki-laki, aku panggilnya tulang. Kalau Namburu itu saudara papaku perempuan. Kalau dari dulu mah kuno. Kuno. Tergantung sih, ada yang kuno, ada yang modern. Tergantung dari perspektif. Enggak sih. Enggak. Kenapa ya? Enggak lah. Tidak, adat Batak itu keren abis. Kuno sih enggak kali ya, karena sekarang udah ada yang modern, tapi karena emang dia itu udah dari lama banget, udah dari berapa juta tahun yang lalu, jadinya termasuk kuno. Tapi nggak tahu kenapa masih dijalanin ya sama orang-orang modern ini, jadi ya gimana mau dibilang kuno juga pada ngikutin, jadi ya gitu deh. Batak nggak kuno sih, malah kayaknya dia internasional. Memang banyak yang sekarang ya yang mengatakan bahwa adat Batak itu kuno. Sebenarnya enggak. Itulah keistimewaan kita orang Batak, karena adat Batak itu menyesuaikan kepada perkembangan zaman. Jadi kalau yang disebut kuno berarti tidak bisa berubah kan gitu. Jadi adat Batak itu sampai kapanpun tetap dia menyesuaikan kondisi perkembangan era-era kemajuan. Jadi tidak kaku gitu ya. Jadi selalu dia berkembang, tetapi tidak lari dari tatanan awalnya. Itu jadi adat Batak itu ya sangat kita banggakan lah gitu ya. Kita banggakan karena sifatnya dia itu tidak kaku gitu. Dia mengikuti dengan perkembangan zaman dan situasi
di dalam suatu lingkungan tertentu. Yang pesta pernikahan kayak gitu-gitu. Ya itu. Terus yang nggak relevan yang nggak tahu. Adat Batak yang aku tahu biasanya dari pesta-pesta ya. Kalau dibilang yang udah nggak zaman lagi dan gak relevan di saat ini mungkin perihal Pariban kali ya. Ya nikah sama Pariban juga nggak apa-apa kok. Menurut gue yang soal ini sih nikah sama nggak bisa nikah sama yang marga-marga tertentu kayak gitu, itu kayak ribet banget ya pokoknya. Jadi kita harus nyari jodohnya ribet gitu. Ada bikin tugu, ada beberapa yang gak relevan, ada yang ya lumayan lah buat jadi tradisi. Relevan sih, karena memiliki arti tersendiri, terus kalau misalnya diketahui bisa jadi lebih apa ya, lebih memaknai setiap, nggak tahu. Banyak sih kayak dari pesta kali ya, dari pesta pernikahan, orang-orang kayak di pesta pernikahan itu kayak butuh banyak banget biaya. Jadi adat Batak itu nggak hanya satu, hanya berbeda-beda pelaksanaannya setiap jenis-jenis pelaksanaannya. Ya, jadi tingkatan-tingkatannya juga ada. Ya, seperti satu perkawinan salah satu contoh ya. Yang saya bilang dari perkawinan itu ya mulai dari marhori-hori dindingnya misalnya itu beda, mulai batua hatanya juga itu ada, mulai marhusip juga ada ya, baru mulai pesta adat mengadati atau perkawinan apa masuk-masukan juga ya, yang semuanya itu memiliki suatu rangkaian yang berbeda-beda. Makanya adat Batak itu begitu unik buat kita. Tapi keunikan itu menjadi suatu kebanggaan kita, ya. Karena diatur itu mulai dari sejak kita lahir sampai kepada kita meninggal, bahkan sampai tulang belulang kita juga, tengkorak atau tulang belulang kita yang disebut juga masuk tugu gitu kan. Semua ada, tapi pelaksanaannya yang berbeda-beda, ya. Jadi banyak adat orang Batak. Enggak. Sebenarnya enggak, cuma ada mungkin beberapa kayak kemarin adalah ada omongan dari Amang Deta atau Sintua, adalah beberapa, cuma kebanyakan enggak sih. Enggak sih? Enggak, karena udah dikristenkan. Kalau zaman dulu mungkin iya, tapi sekarang karena udah disambung-sambungin sama gereja, udah mengikuti sesuai ketentuan gereja sih, udah nggak bertolak belakang. Kalau yang waktu CD sih katanya ada yang bertolak belakang, yang kayak itu, yang kayak masih ada dukun-dukunan. Dukun-dukunan kan nggak kekristenan. Enggak, karena emang udah nyampur aja gitu dari dulu, jadi nyambung. Tidak, menurut aku adat Batak sama kekristenan itu sama sekali enggak. Contohnya kayak di HKBP masih sejalan kok. Enggak sih, karena biasanya apalagi kita Kristen ya, mau bikin acara adat nih, biasanya mulainya kan berdoa dulu. Itu kan sebagai bentuk dari kekristenan dan adat yang nggak bertolak belakang. Ada nggak adat yang tidak didahului dengan suatu kekristenan? Misalnya harus berdoa dulu, kan gitu. Setiap memulai kegiatan-kegiatan kita, apapun itu kegiatan kita, ya, berdoa, berkebaktian. Ada suatu kumpulan-kumpulan keluarga juga di dalam perkumpulan itu berkebaktian. Jadi baru membahas yang ini. Jadi selalu kita utamakan dulu kekristenan kita itu harus berjalan, baru karena di dalam hal kekristenan kita itu, di dalam ibadah kita itu, kita memohon untuk berjalannya adat itu kita jalankan. Jadi adat dengan kekristenan itu memang dulu ada yang tentang berlawanan,
tetapi ada juga yang sudah tidak dilaksanakan lagi. Tapi pada posisi yang sekarang, baik di gereja pun kita kalau misalnya ada pesta-pesta, ya, kan tidak pesta yang adatnya dulu yang dilaksanakan, ibadahnya dulu, kekristenannya dulu yang ini, baru yang kedua. Jadi antara ini tidak berlawanan sampai sekarang yang kita jalankan, bahwa menurut saya bahwa itu sangat selaras berjalan. Tetapi yang pertama kita dahulukan kekristenan itu dulu, baru kita melaksanakan adatnya. Mau? Udah ada judulnya? Belum. Tolong cariin, bantuin. Pakai dong. Mau? Mau banget, karena itu impian aku. Mau lah, kan disuruh sama bapak. Disuruh pakai adat Batak. Mau, tergantung mau nikah sama siapa. Pakai adat Batak lah. Ya mau banget lah. Wah, jelas lah, gua orang Batak. Pakai. Ada nggak ya? Ya kalau emang ada tolong kasihin lah. Wah, sangat bangga coba lu main ke rumah orang Batak. Sangat bangga. Beda soalnya. Bangga banget. Bangga. 100% sih gue bangga. Gue yakin orang Batak baik lah. Bangga. Bangga. Bangga banget. Bangga banget. Bangga dong. Bangga dong. Proud to be Batakness. Terima kasih. Iya, harus bangga jadi orang Batak. Jadi ada ciri gitu ya. Mau nggak pakai orang itu nanti kalau menikah adat Batak ini. Karena apa? Adat Batak itu tidak bertentangan dengan keagamaan kita. Memang nanti kalau kelihatan pada saat sekarang ini memang jarang yang sudah menggunakan perlengkapan adat-adat Batak ya. Tetapi masih ada juga kan. Coba kalian lihat di dalam satu pernikahan itu ya. Ada yang sudah pakai ini, dan semuanya kita kan pakai ulos kan gitu ya. Nah itu kan keluar campuran-campuran dari suatu pakaian-pakaian tradisi Batak. Saya senang dengan kalian mengatakan bangga, mau gitu kan. Karena cantik loh. Kalian belum pernah lihat passion dari orang ini. Tanya dengan mapa. Passion dari kalau kita perkawinan, passion pakaian adat Batak itu paling cantik loh. Itu serasi banget dengan pasangan-pasangannya. Adat Batak itu atau pakaian adat Batak itu adalah bagus. Kalau saya melihatnya, kalau saya lihat suatu pengantin gitu dalam satu adat Batak itu dengan melakukan itu saya bangga. Karena mencintai tradisi dan pakaian-pakaian adat Batak ya. Makanya saya senang kalau kalian mengatakan saya mau itu bangga jadi orang Batak.